Jadi kalau terangno riyen jing men napa teng akhirat nggih. Teng akhirat niku kemungkinan itu banyak. Ada fasenya nggih, ada beberapa tahapan. Ada tahapan kita ini masih bisa bohong ning pangeran. Terus ada tahapan enggak bisa bohong. Terus ada tahapan kita lisan enggak bisa ngomong, sing ngomong niku a'dha utawi anggota. Ini masalah-masalah sing dadi perhatiane Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngendikan ada seorang penanya tanya beliau, "Ya Ibnu Abbasin, saya ini baca Quran banyak min awali hatta akhirihi. Dan sebagian yang saya baca itu wajadtu fihi al-ikhtilafa. Di situ banyak pertentangan. Misalnya ada ayat fahum la yatasaalun, bahwa nanti di mahsyar atau di kiamat mereka sudah tidak saling tanya. Tapi ada ayat misalnya waqifuhum innahum mas'ulun. Coba mereka hentikan karena mereka mau ditanya. Terus ada ayat-ayat yang mereka itu sudah sama sekali tidak bisa jawab. Misalnya ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Utawi kados ayat nomor ini. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Niki rungokno tenan ya. Jadi manusa niku bodoni niku digawa mulai teng donya nganti teng akhirat iku pangeran lah karepe dibodoni. Mulane ketika mereka dituduh atau ditanyakan, apakah kamu syirik? Mereka masih jawab, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Tuhan, kita ini tidak melakukan syirik. Ini rukun tenan. Mungkin ketemu jawabannya. Tapi kadang-kadang mereka itu terus gak bisa bohong. Gini ku sing disebut la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala nawa shawab. Terus ada saat-saat mereka itu sama sekali lisannya tidak bisa ngomong. Jadi disebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Terus kata Ibnu Abbas, la yakhtalifu alaikal Qur'an. Quran itu jangan menjadikan kamu anggap khilaf. Tiga-tiganya itu terjadi dalam waktu yang berbeda. Terus ini penting kangge peneliti tafsir bahwa setiap ayat yang berbeda itu pasti tahapan-tahapannya berbeda dan konteks-konteksnya juga berbeda. Terus perbedaan itu bisa menjadi hukum yang digeneralisir, yang bisa massal, bisa menjadi hukum yang waqiatil hal hanya dalam konteks itu. Mun pokoke rungono wae nganti kowe paham. Nek ketemu pangeran ben langsung swarga. Ini mboten guyon. Misalnya begini. Ada ayat misalnya di surat Taubat, surat sing jelas akhir. Artinya kalau akhir itu dalam ilmu Quran dijamin tidak mansukh, bahwa ayat ini berlaku, tidak dinasakh. Ada ayat wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang kafir ingin belajar Quran dengan kamu, ya enggak apa-apa ajari Quran sampai mereka mendengar kalam Allah. Kalau mereka siap belajar kalam Allah dan mau ngaji sama kamu, ya enggak apa-apa. Dijak ngaji. Tapi aja kan nafsiri Quran, paham nggih, mongkon ngaji tok. Summa ablihu makmana, dan harus kamu jamin keamanannya. Oke, itu juga konteks. Ada konteks yang demikian. Tapi para ekstremis sing diapalo kan mau ayat pokoknya nak ketemu wong kafir faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuluhum wahsuruhum waq'udu lahum kullama. Pokoknya kalau ketemu orang musyrik itu bunuhlah mereka, kepunglah mereka, bidik di mana saja mereka berada. Ngono jenenge waq'udu lahum kullama. Itu juga ada konteks yang seperti itu. Tapi ada konteks wa in ahadum minal musyrikin astajaraka ya fa'jir.
Terus ada konteks lagi, misalnya zaman awal Islam, nak kita beda akidah, beda agama, ya lakum dinukum waliyadin. Kamu ya agama kamu waliya lan kedua ingsun dini utawi agama ingsun. Kamu jangan ngira bahwa 3 ayat ini beda-beda. Ya seperti itu, ada konteksnya, ada muqtadul hal. Ya ada napa? Muqtadul hal. Nah kemudian yang menjadi penelitian para mufassir itu satu, apakah setiap kejadian itu bisa digeneralisir atau waqi'atul hal, memang kejadiannya saat itu ya seperti itu, tapi tidak menjadi hukum yang bisa menjadi makis aleh, menjadi general untuk yang lain, menjadi kias. Misalnya begini, buatan ini ben wong sing sok tafsir ngertos, narang alim merasa kecangkeman, narang alim merasa kecangkeman. Misalnya Nabi di hadis sahih ngendikan ada lelaki, sebagian riwayat itu perempuan, dia itu lonte wong nakal. Bareng dia merasa kehausan terus ketemu asu ning dalan. Asune melet-melet terus pokoke ditafsiri iku kehausan terus dia nyemplung ning kali ning gone napa sumur teng Arab Pak. Angel sumur. Dasar wong rapi yai nganggo sepatu boot ngoten terus mek banyu dicokot. Napa sepatune dicokot terus dia munggah ngeranggeh munggah. Walhasil sukses mengambil napa? Akhire perjuangan tenan. Bareng diombekno asune terus Allah matur nuwun mergo hambane sing rupane asu niku diombeni lonte wae. Terus di sepuro dosane zina. Kamu ndak bisa mengkiaskan nak ngono lonte kudu di asu 10. Mergo ngombeni asu sitok wae di sepuro apa meneh nak 10. Kowe geblek nak. Iku waqiatul hal. Wong iku ngalami kejadian ngono, tapi ora iso mbok kiasno. Terus kok kowe bar ngaji, asu sitok Gus mun saged sepuro pengira. Kula gadah sedoso. Ora iso. Mergo nak sitok mari di sepuro, nak sedoso. Luwe? Sepuro. Mestine nak kaapian niku nak sitok apik, loro luwe apik, telu mesti apik. Tapi dari Imam Ghazali, yo nak kaapian niku contone ngono. Nak contone obat overdosis, urip tak mati. Lah jangan-jangan di setiap hukum sing diutarakno Quran utawi Kanjeng Nabi itu ndak semuanya bisa dikiaskan karena itu waqi'atul hal. Memang saat itu ada kejadian seperti itu dan Nabi ngomentari seperti itu, tapi tidak berlaku untuk umum. Nah berlaku untuk umum terus sampean ngeten, semua riwayat itu asu lho, boten kucing. Mboten pitik. Terus kowe ra iso ngiasno ngrumat asu iku mok dobeni tok. Padahal asu ku tak tukokno makanan sing ning toko. Wah, tambah di sepuro dosaku. Ora iso kok. Amulane nggih. Wong nak ra bakat ulama, ora usah kecangkeman. Mereka mengkaji Quran hadis ku yo angel tenan. Nggih ku angel tenan. Sing ra kangelan yo mubalek, kok pelang-pelang sak karepe dhewe menyerapati mikir. Nak fatwa ini sering kula kritik. Nak pidatone kula seneng, pancen lucu ya, tapi nak fatwane niku kula kritik. Mergo beda tradisinya ulama dengan khutbah atau dengan ya pokoknya dengan khutbah itu beda. Kalau ulama itu setiap hukum sing diutarakno Allah niku disambung kaya hukum eksak, kaya hukum matematika. Misalnya ngeten sampean tak bedheki. Cara sampean Abu Jahal itu mendustakan Rasulullah apa ndak? Ndak sampean jawab saja. Mendustakan. Yakin? Abu Lahab mendustakan. Nah cara ulama mboten. Abu Jahal sama Abu Lahab itu ndak pernah mendustakan Nabi. Dia hanya punya hitung-hitungan politik. Kalau saya anut Muhammad, aku biasa pemimpin menjadi dipimpin. Tapi hakikat mereka tahu kalau Muhammad itu orang yang benar atau figur yang benar. Niku sing disebut hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Bahwa orang-orang kafir Mekah itu disifati Allah tabayyana lahumul haq. Kebenaran begitu nyata di mereka. Kebenaran begitu nyata itu mendustakan apa enggak? Apa taslim? Iman. Taslim. Mulane sebagian ayat diterangno qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Entek sampean ambek kula. Nggih boten.
Aku ngerti mat, nak kowe iku tersiksa mergo komentare wong kafir. Dewe apa fa innahum la yukadzibunaka. Hakikatnya orang kafir itu tidak pernah mendustakan kamu. Walakinnaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi dasar mereka itu juhud. Sampeyan saiki logika wae, bagaimana mungkin orang punya akal waras kemudian mengatakan berhala yang dari batu itu Tuhan. Kemudian menantang Tuhan yang menciptakan langit bumi, ketemu akal ta ora? Enggak ketemu, wong paling gendeng lah. Iku tetep ra ngarah darani watu niku pangeran. Dengan kekuasaan kaya pangeran sing gawe langit. Malane dawuh Allah, fa innahum la yukadzibunaka. Bagaimana konsep Muhammad Tuhan satu yang menciptakan langit bumi diperbandingkan hanya dengan teori bahwa batu itu Tuhan. Enggak mungkin, kan enggak levelnya. Yang satu jelas benarnya, yang satu jelas salahnya. Terus kemudian kita berpikir ulang, bagaimana mungkin yang mengajak menyembah batu punya pengaruh mengalahkan yang mengajak menyembah Allah. Enggak ketemu meneh. Nah itu tradisinya ulama meneliti sampai seperti itu. Makanya kesimpulannya adalah kebenaran absolut adalah kebenaran yang musuh kita pun mengakui. Ini ku fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan, tapi pura-pura mendustakan. Karena kalau mengakui Muhammad benar, dia dari pemimpin menjadi pengikut, menjadi dipimpin. Itu yang mereka mau disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah